Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaya Maulana. Saya adalah dosen program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Surveillance Epidemiologi. Surveillance Epidemiologi ini merupakan mata kuliah yang didapat di semester 7 S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi dengan jumlah 4 SKS. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Surveillance Epidemiologi adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep surveillance epidemiologi, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup surveillance epidemiologi, mahasiswa mampu menjelaskan komponen sistem surveillance epidemiologi, mahasiswa mampu melakukan pengumpulan data permasalahan secara langsung, baik data primer dan data sekunder. Yang kemudian, mahasiswa mampu melakukan analisis data surveillance epidemiologi secara deskriptif dan analitik. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun dan merumuskan kebijakan program kesehatan berbasis data surveillance epidemiologi. Nah, berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah surveillance epidemiologi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep atau prinsip surveillance epidemiologi yang meliputi pengertian, tujuan, manfaat, dan tahapan surveillance epidemiologi, serta penjelasan tentang ruang lingkup surveillance, mulai dari surveillance aktif, surveillance pasif, surveillance penyakit menular, surveillance penyakit tidak menular, manajemen dan komponen sistem surveillance, serta evaluasi dan implementasi surveillance epidemiologi. Untuk materi yang saya berikan kepada mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, diantaranya adalah pendahuluan yang meliputi pengertian, sejarah, dan juga tujuan dari surveillance epidemiologi, kemudian urgensi surveillance epidemiologi, kemudian fungsi manajemen surveillance epidemiologi, kemudian instrumen evaluasi sistem surveillance epidemiologi yang mencakup input, proses, dan output. Selanjutnya ada ruang lingkup surveillance epidemiologi, tahapan pengumpulan data surveillance epidemiologi, tahapan pengolahan dan analisis data surveillance epidemiologi, interpretasi data surveillance epidemiologi, rekomendasi tindak lanjut hasil analisis dan interpretasi data surveillance epidemiologi, praktik lapangan pengumpulan data surveillance epidemiologi di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan juga praktik lapangan pengolahan, analisis, dan interpretasi data surveillance epidemiologi, serta yang terakhir praktik lapangan untuk diseminasi data surveillance epidemiologi. Untuk pembelajaran yang kami lakukan di Universitas Pekalongan menggunakan metode hybrid, yang mana perkuliahan bisa dilakukan luring secara langsung di kelas ataupun secara daring menggunakan aplikasi pendukung seperti Google Meet, Zoom, dan YouTube. Untuk penugasan mahasiswa, biasanya saya menggunakan Google Classroom dan Siakat atau sistem informasi akademik Unikal sebagai media dalam memberikan instruksi tugas sekaligus pengumpulan dan penilaian tugas. Untuk metode pembelajarannya, biasanya saya menggunakan beberapa metode dengan menyesuaikan topik yang akan didiskusikan. Misalnya saja ceramah konvensional dengan harapan mahasiswa akan memahami materi pembelajaran secara luas. Kemudian juga biasanya menggunakan metode problem-based learning, yaitu saya membentuk kelompok-kelompok kecil di kelas dengan tujuan agar mahasiswa dapat menganalisis permasalahan yang ditemukan dan kemudian memberikan rekomendasi solusi dari masalah-masalah yang ditemukan secara kritis dan kreatif. Selain itu, saya juga menggunakan metode praktik serta kuliah lapangan untuk melakukan observasi langsung dalam setiap tahapan kerja surveillance epidemiologi di fasilitas pelayanan kesehatan primer
atau puskesmas. Dalam pembelajaran, saya membuat indikator penilaian yang terdiri dari 4 parameter, yakni aktivitas atau keaktifan belajar sebesar 10%, kemudian penugasan sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS atau UAS sebesar 40%. Kemudian hasil evaluasi nilai tersebut saya infokan secara transparan pada mahasiswa melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Unikal. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran di kelas surveillance epidemiologi. Baik, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, senang sekali hari ini saya bisa bertemu teman-teman semua, dan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah surveillance epidemiologi ya. Dimana teman-teman sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang epidemiologi deskriptif, betul? Masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, kemarin saya sudah memberikan tugas untuk teman-teman mencari literatur review, betul ya? Maka saya menugaskan teman-teman semua untuk men-searching Google Scholar, di mana di situ ada beberapa artikel hasil penelitian saya, dan saya sudah minta teman-teman untuk mendownload artikel-artikel penelitian saya. Kemudian teman-teman mempelajari bagaimana caranya menganalisis epidemiologi deskriptif ya, berdasarkan variabel time, man, dan place gitu ya. Kemarin juga saya sudah menjelaskan tentang apa itu perbedaan dari epidemiologi deskriptif dan surveillance epidemiologi. Betul ya? Iya. Masih ingat bedanya apa? Ada yang masih ingat? Perbedaan surveillance epidemiologi dan epidemiologi deskriptif. Jika epidemiologi deskriptif itu dilakukan pada satu kurun waktu untuk melakukan pengamatan, analisis observasi berdasarkan variabel time and place, sedangkan surveillance epidemiologi itu adalah epidemiologi deskriptif yang dilakukan berulang-ulang, gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang surveillance epidemiologi pada hari ini yang mencakup tentang konsep dari surveillance epidemiologi itu sendiri, kemudian di situ ada sejarah, pengertian, tujuan, dan juga manfaat. Ya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang surveillance epidemiologi itu apa, saya ingin dulu teman-teman memahami beberapa gambar simulasi ya terkait dengan apa pentingnya atau apa urgensi dari surveillance epidemiologi itu sendiri. Nah, nanti teman-teman akan bisa memahami sendiri atau menarik kesimpulan sendiri dari beberapa ilustrasi yang saya tampilkan di sini, gitu ya. Nah, oke teman-teman, kalau seandainya teman-teman lihat gambar di sini, maka apa yang kemudian teman-teman pikirkan kalau lihat kasus diare misalnya? Kasus yang seperti apa diare? Penyakit yang seperti apa diare? PAB dengan konsentrasi yang kayak misal sehari bisa berapa kali gitu kan? Buang air besar dengan konsentrasi cair dengan frekuensi yang lebih dari 5 kali sehari. Oke. Ada lagi? Penyakit diare itu penyakit yang seperti apa sih? Ada nggak stigma yang menempel di pikiran kalian tentang diare? Pola makan yang salah, oke. Apa lagi? Lingkungan yang kotor. Apa? Masalah pencernaan, ya, semua itu betul ya. Dan ada stigma yang negatif sekali yang menempel pada penyakit diare. Apa coba? Kalau seandainya teman-teman mungkin saja ada temannya satu kelas yang sedang mengalami diare atau mensret begitu ya. Pernah nggak teman-teman kemudian meledek gitu ya, meledek teman-temannya? Paling saja diare mensret kok nggak masuk kelas gitu. Pernah nggak? Atau dia nggak izin, nggak masuk sekolah, izin nggak kerja gitu ya, hanya karena diare kemudian diledekin temennya sana sini. Pernah nggak? Pernah ya? Nah, ini adalah sesuatu stigma yang sangat keliru gitu ya, ketika penyakit diare ini dianggap sebagai penyakit yang
abaikan gitu ya, penyakit yang dianggap sepele. Padahal justru penyakit ini adalah penyakit yang cukup mematikan, bahkan angka kematiannya cukup tinggi. Nanti saya akan perlihatkan datanya. Ya. Nah ini teman-teman, tadi yang diare yang dianggap sebagai penyakit yang sepele tadi, padahal kondisi faktanya adalah seperti ini. Ya. Di mana banyak sekali kasus kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh penyakit diare. Ya. Apalagi kalau terjadi pada anak-anak, balita, maka angka kematiannya akan menjadi lebih tinggi lagi. Teman-teman percaya nggak kalau seandainya angka kematian pada balita itu tertinggi itu adalah akibat dari diare? Percaya ya, kalau saya ngomong percaya. Oke, nah ini ada beberapa ilustrasi yang lain ya terkait dengan penyakit diare. Nah ini teman-teman ya, penyakit tadi yang dianggap sepele tadi ya, padahal kondisi yang sebenarnya itu adalah penyakit yang berbahaya, bahkan mematikan. Case fatality rate-nya tinggi, prevalensinya tinggi gitu ya. Dan juga ada beberapa perilaku masyarakat yang berhubungan, ya, berkorelasi dengan kejadian diare itu tadi. Ya, contohnya adalah kasus ini. Ya. Ini adalah potret yang ada di daerah sekitar kita gitu ya. Masih ada di tempat Anda yang begini? Yakin? Rumahnya mana? Rumahnya mana, Mbak? Pekalongannya mana? Di kota sih, di alun-alun itu loh Pak, Masjid Jami. Oh, situ masuknya mana ya? Kauman nggak ada. Saya 2019 melakukan penelitian. Kalau teman-teman kemarin searching di Google Scholar saya itu yang self efficacy PABS gitu ya. Itu ada penelitian saya 2019, di situ masih ada 19% masyarakat di kota ini yang masih buang air besar sembarangan. 19%. Padahal target pemerintah itu adalah 0 kasus buang air besar. Tapi faktanya begini, ya. Termasuk di daerah sebelah kampus kita ini masih banyak di situ ya. Masih banyak kondisi-kondisi yang seperti ini. Ya, ini juga potret-potret begitu banyaknya perilaku buang air besar sembarangan di daerah kita. Ya. Nah, ini tadi ya, kalau tadi yang pertama kita masih malu-malu gitu kan, masih malu-malu di pinggiran air ya. Sekarang kalau nggak nyemplung ke airnya sekalian kurang greget gitu kan. Nah ini juga masih banyak yang seperti ini teman-teman ya. Ini adalah masalah kesehatan masyarakat yang harus sama-sama kita selesaikan ya. Nah nanti teman-teman akan melihat apa korelasinya masalah-masalah ini dengan surveillance epidemiologi. Bagaimana caranya kita mengatasi atau melakukan pengendalian atau kita melakukan modifikasi perilaku masyarakat gitu ya dengan cara surveillance epidemiologi, apakah bisa? Nah nanti kita akan melihat bagaimana korelasinya. Nah ini teman-teman, kalau tadi di sungai bagian atas ternyata dipakai buat buang air besar anak-anak, ternyata di bagian bawahnya dipakai buat mandi ibunya gitu ya, dipakai buat mandi. Dan ini di samping pasar, tempat umum gitu ya, sudah nggak ada rasa malu lagi ya. Apakah ini masih ada sampai sekarang? Masih banyak. Ini di samping jalan raya bahkan ya, seperti ini ya. Ini lagi-lagi ini adalah masalah sosial budaya, masalah sosial ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan status kesehatan masyarakat ya. Dan semua itu nanti ada korelasinya dengan penyakit diare. Bagaimana caranya nanti kita bisa mengetahui adanya korelasi antara diare dengan beberapa masalah ini? Maka nanti kita akan menggunakan alat atau instrumen yang namanya pendekatan surveillance epidemiologi. Paham sampai di sini ya? Oke teman-teman, nah ini ada beberapa perilaku yang lain ya. Kalau seandainya tadi habis mancing di sungai, di mana sungainya dipakai untuk buang air besar, dipakai untuk mandi dan lain sebagainya. Habis mancing, pulang, ketemu warung yang buka, masih hangat-hangat gitu ya.
makan tanpa cuci tangan gitu ya. Ini juga merupakan satu perilaku hidup bersih yang tidak sehat. Lagi-lagi ini nanti ada korelasinya dengan gambar yang pertama tadi ya. Ini juga ilustrasi yang saya dapatkan yang nggak jauh-jauh juga dari sini ya, dimana erat sekali kaitannya dengan status sosial ekonomi yang di bawah gitu ya. Artinya mereka untuk mengakses air bersih saja masih kesulitan, kemudian tempatnya juga tidak begitu layak ya, berdekatan dengan banyak sekali sampah di situ ya. Juga kondisi yang sama kalau teman-teman punya kesempatan jalan-jalan ke Semarang ya, ada salah satu daerah di tahun, nggak tahu sekarang masih seperti ini atau tidak. Saya waktu masih bertugas di sana tahun 2015 di salah satu kecamatan ya Semarang masih banyak yang seperti ini. Nah itu adalah gambaran dari personal hygiene yang buruk. Ya. Kemudian selain dari personal hygiene, selain dari faktor host, selain dari faktor manusianya juga tentu saja ada faktor lain, ya, faktor lingkungan, ya, kemudian faktor variabel biologi yang lain termasuk vektor, ya. Vektor di sini adalah hewan perantara ya, yang bisa mentransmisikan agen penyakit dari satu tempat ke manusia gitu ya. Nah dalam hal ini, dalam gambar ini adalah lalat ya. Lalat yang bertindak sebagai vektor, dia dihinggap di dalam kotoran ataupun sampah gitu ya, yang di dalam kaki-kakinya itu menempel banyak sekali agen penyakit tentunya. Kemudian dia hinggap ke makanan, dari makanan ini kemudian dimakan sama anak-anak sekolah. Ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang terjadi ya. Lagi-lagi semua gambar atau ilustrasi yang saya sampaikan tadi semuanya ada korelasinya dengan gambar yang pertama tadi. Ya. Gambar yang pertama, gambar di mana teman-teman punya banyak sekali deskripsi dari gambar yang pertama. Tadi ada yang mendeskripsikan A, B, C, D, dan lainnya, dan semua itu berkorelasi dengan semua gambar yang saya tampilkan. Nah, maka dari itu kalau seandainya teman-teman melihat beberapa ilustrasi tadi, ya, banyak sekali ilustrasi yang tadi saya sampaikan, maka ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Ya. Bagaimana caranya mengendalikan morbiditas atau kejadian penyakit diare? Kalau saya kasus ini adalah diare, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan? Ya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, siapa yang membuat kebijakan, lalu alat untuk membuat kebijakannya itu apa? Bisa dijawab? Apa? Mbak, siapa namanya? Sofa. Mbak Sofa, oke, Mbak Sofa. Kalau dari cara mengendalikan morbiditas dari penyakit diare, maka semua elemen baik dari nakesnya, masyarakatnya, kemudian pemerintah yang membuat kebijakan itu harus saling berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah ini, Pak. Karena penyakit diare sendiri kan itu disebabkan karena Balantidium coli ya, Pak, salah satunya. Nah, berarti peran dari petugas kesehatan ini adalah memberikan sosialisasi bahwa penyakit diare itu sebenarnya berasal itu dari jenis protozoa Balantidium coli tersebut. Nah, dari protozoa tersebut, vektor penyakitnya yang membawa itu bisa dari vektor lalat, kemudian serangga yang lain yang menempel pada makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, seperti itu. Oke, ada lagi mau ditambahkan? Cukup? Kemudian kalau dari segi masyarakatnya, setelah mengikuti penyuluhan sosialisasi tersebut, maka harus memiliki kesadaran diri tentunya, Pak. Karena tidak bisa kalau kita memberikan sosialisasi maupun kebijakan, tapi masyarakatnya tidak aware sendiri, itu percuma saja. Kemudian kalau dari segi pemerintah,
program yang dibuat itu harus secara nasional seperti itu Pak, tidak terfokus pada satu tempat saja. Memang benar fokusnya pada satu tempat saja yang memiliki kasus tertinggi, tapi alangkah baiknya juga dilakukan secara nasional supaya penyakit tersebut bisa stabil dan bisa mencapai 0% seperti itu Pak. Oke, lalu yang terakhir, alat yang digunakan untuk merumuskan kebijakan itu apa? Yang dipakai mungkin ya Pak, sepengetahuan saya itu ya berarti berdasar dari regulasi aturan dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih. Berikan aplaus buat. Baik, ya tadi jawaban dari Mbak Sofa kurang lebih sudah betul ya. Ada beberapa yang ingin saya tambahkan dari jawaban Mbak Sofa tadi. Atau mungkin teman-teman lain ada yang menambahkan? Silnia? Kurang lebih sama sih Pak, kalau misalkan petugas menyosialisasikan, kalau masyarakat itu menerima dan menerapkan ya Pak, mungkin lebih tepatnya menerapkan pola hidup yang lebih sehat, terus pemerintah membuat kebijakan, jadi kurang lebih sama sih. Ya, baik teman-teman, terima kasih, berikan tepuk tangan buat Mbak Silnia. Ya, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari beberapa pertanyaan ini ya, teman-teman tadi kan sudah melihat ada banyak sekali ilustrasi yang saya sampaikan ya. Teman-teman, gambar yang pertama itu adalah penyakit diare, di mana tadi dikatakan banyak sekali masyarakat yang memiliki stigma yang keliru dari diare. Ya. Stigma kelirunya apa? Menganggap diare itu sepele. Menganggap diare itu, coba deh kalau seandainya ada ibu-ibu yang punya balita, anaknya diare, jarang ibu-ibu itu yang kemudian langsung membawa ke pelayanan kesehatan, itu jarang. Bahkan dari penelitian saya sendiri, saya melakukan penelitian studi kualitatif terkait dengan pertolongan balita ketika diare. Waktu itu saya melakukan penelitian di Memplak Simongan, Semarang. Banyak sekali jawaban dari ibu-ibu yang mengatakan, nggak apa-apa, masih bisa bermain. Panas saja paling saya belikan obat di warung, sudah kemudian nggak rewel gitu. Banyak sekali jawaban ibu-ibu yang mengatakan seperti itu. Artinya memang ada stigma yang keliru. Stigma yang keliru ini terjadi akibat pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru ini terjadi akibat apa? Kurangnya input informasi. Padahal informasi sudah mudah diakses ya, sudah mudah diakses sekali dari smartphone yang hampir semua ibu-ibu punya, begitu kan? Nah, kemudian tadi dari gambar-gambar tersebut juga memperlihatkan terkait banyak sekali variabel-variabel yang saling berkorelasi gitu ya. Ada pengetahuan yang tidak baik, kemudian ada sosial ekonomi yang rendah gitu ya. Ada perilaku yang tidak baik, ada peran faktor juga, ada peran lingkungan dan lain sebagainya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Ya karena itu tadi ya. Bisa jadi ya. Ini hipotesis ya, hipotesis. Artinya dugaan. Bisa jadi memang informasi itu tidak sampai pada masyarakat gitu ya. Bisa jadi informasi itu sudah sampai ke masyarakat, tetapi memang sikapnya yang tidak mau menerima. Bisa jadi kenapa informasi itu tidak sampai, mungkin saja kalau seandainya teman-teman nanti bisa melihat searching dalam beberapa penelitian yang lain, banyak sekali penelitian ya, teman-teman bisa melihat bagaimana peran dari tenaga kesehatan misalnya dalam rangka pengendalian penyakit diare misalnya ya. Tentu dalam satu lokasi dan lokasi penelitian yang lain akan berbeda-beda gitu ya. Ada hasil penelitian yang mengatakan memang kurangnya peran tenaga kesehatan, ada juga yang mengatakan begitu ya. Ada yang mengatakan peran tenaga kesehatan sudah baik gitu ya. Artinya memang hipotesisnya banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya kondisinya seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Tadi jawaban yang dari Mbak Sofa dan Mbak Silnia itu sudah tepat gitu ya. Jadi memang kalau seandainya adanya kurangnya pengetahuan pada masyarakat, maka harus ada edukasi. Ada edukasi supaya masyarakat ini yang semula stigma negatif dari penyakit diare itu menjadi berubah dengan pengetahuan yang baik kan gitu ya. Kalau kemudian stigmanya sudah berubah, sudah mulai paham bahwa diare itu adalah penyakit yang berbahaya, maka kemudian perilakunya juga akan berubah. Perilaku-perilaku yang seperti apa? Yang seperti tadi, buang air besar sudah tidak lagi sembarangan lagi ya. Minimal sudah mau cuci tangan kalau setelah aktivitas gitu ya. Kemudian tidak lagi
jajan sembarangan bagi anak-anak SD misalnya. Artinya perilaku itu berubah berdasarkan pengetahuan yang berkembang, gitu ya. Nah kemudian pemerintah harus apa? Harus merumuskan program kebijakan pengendalian penyakit, khususnya diare, gitu kan. Nah alat untuk merumuskan kebijakan itu menggunakan apa? Menggunakan data, gitu ya. Alat yang paling tepat untuk merumuskan kebijakan itu menggunakan data. Data itu diperoleh dari mana? Data itu diperoleh dari kegiatan surveillance epidemiologi. Paham sampai di sini? Itu apa? Surveillance itu adalah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau seandainya tadi kita perlu data untuk melakukan perumusan kebijakan pengendalian. Kita perlu data apa saja? Perlu data sebaran kasusnya, kemarin teman-teman sudah belajar di epidemiologi deskriptif. Kemudian selain sebaran kasusnya tadi, ya, ada data, ini banyak sekali ya. Ada data variabel-variabel terkait dengan variabel yang disebut sebagai faktor risiko. Nah, ini yang kemudian nanti bisa dikendalikan supaya kasus diare itu tidak terus meningkat, ya. Variabel-variabel ini yang nanti kita kendalikan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui variabel-variabel ini berkorelasi atau tidak? Maka menggunakan surveillance epidemiologi. Cara melakukan surveillance epidemiologi itu bagaimana? Nah, ini teman-teman. Nah, jadi surveillance epidemiologi itu adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis dan terus-menerus terhadap suatu masalah kesehatan ataupun penyakit, ya, untuk kemudian diambil tindakan dan umpan balik dan kemudian disebarluaskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, gitu ya. Paham sampai di sini? Baik, teman-teman, selanjutnya teman-teman nanti bisa lanjutkan untuk mempelajari materi yang nanti akan saya bagi, ya. Di situ semuanya sudah lengkap terkait dengan apa itu surveillance, kemudian tujuan surveillance itu apa, manfaat sampai dengan sejarah, ya. Di situ semuanya sudah saya berikan semua, dan nanti di akhir slide, ya, bahkan di sini juga sudah saya berikan contoh, ya. Nah, di akhir slide, belum saya tuliskan di sini, ya. Di akhir slide itu ada tugas, teman-teman, ya. Tugasnya semuanya jawabannya sudah ada di slide ini, ya. Semuanya sudah ada di slide ini. Jadi nanti teman-teman tugasnya yang pertama adalah menjelaskan tentang konsep surveillance epidemiologi, ya. Kemudian tujuan dan manfaat surveillance epidemiologi. Selanjutnya, variabel apa saja yang diamati dalam kegiatan surveillance epidemiologi. Baik teman-teman, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Belum? Ya, saya yakin dan saya berharap teman-teman semuanya bisa memahami dengan apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Ya, tetap semangat belajar dan terus berprestasi, ya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya sebagai dosen di program studi S1 Kesehatan Masyarakat FIK Universitas Pekalongan, khususnya pada mata kuliah Surveillance Epidemiologi. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pendidikan dan pengajaran yang telah saya lakukan. Pesan saya, jangan malas, lekas bergegas, dan jadilah produktif. Semoga video ini bermanfaat.
Saya Jaya Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.